Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fathir Rahman dengan NPM 2408 10 10 240. Di sini saya untuk tugas algoritma pemrograman akan menjelaskan cara membuat program untuk menggambar segitiga dari bintang. Jadi pertama kita harus tahu cara membuat persegi dulu dengan bintang. Nah, sebentar. Kita di sini I, nah kita hapus dulu ini biar jelas. Di sini I itu merepresentasikan sebuah baris. Jadi kita menggunakan loop for untuk menunjukkan baris. Jadi I1 berarti I baris pertama. Nah, kalau kita coba print, di sini. Nah, I kita masuk dulu ke I-nya. I ini sebagai baris dari segitiganya. Jadi kalau kita print, kita run ini. Nah, dia akan ngeprint 5 bintang. Kenapa 5 bintang? Karena di n itu sebagai parameter berapa banyak berapa di sini n sebagai parameter berapa banyak bintang yang akan di print. Jadi untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan n, I plus plus berarti dia akan berputar perulangan. Jadi I sama dengan 1. Untuk perulangan pertama, karena ini syaratnya syaratnya terpenuhi, maka dia akan menjalankan kode yang ada dalam sini. Lalu dia kembali lagi. Jadi sekarang I sama dengan 2. Dan dia akan berulang terus sampai I sama dengan 5. Oke, ini sebagai baris. Nah, gimana cara kita membuat menjadi persegi atau kita buat agar menjadi kolom. Nah, berarti kita tambahkan lagi kita tambahkan kolom. Gimana caranya? Kita menggunakan for loop lagi. Nah, sekarang kita bukan pakai I, tapi kita pakai J. Nah, J-nya sama dengan 1. Kurang lebih sama kayak yang atas ya. Oke. Kurang dari sama dengan N. Ya itu kan N-nya saya tetapin 5, tapi nanti bakal diubah jadi apa? Bisa masukin input user. Oke. Terus, oke. Nah, kalau kayak gini, jadi dia akan menjalankan pertama dulu for ini. Anggap jalan for I sama dengan 1. Nah, sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke dalam ini, ke dalam for ini. Nah, berarti kalau misal J-nya sama dengan 1 juga, J-nya sama dengan 1, berarti J kurang dari sama dengan N. Nah, dia akan ngeprint bintang. Jadi kita coba ya. Nah, kenapa dia ngeprint 2 kali? Kenapa dia betul ngeprint 5 bintang, tapi di printnya malah sebelahan. Nah,
cara kita mengatasinya, kita di sini untuk for ini kita suruh dia untuk ngeprint baris kosong dengan slash. Nah, jadi setelah setelah ini selesai, tunggu. Setelah ini kan jalan. Habis itu ini jalan. Nah, ini jalan terus sampai tersusun 5, baru dia lanjut ke bawah. Baru dia lanjut menjalankan ini. Berarti dia akan menyelesaikan for ini. Habis itu kembali lagi ke atas. Habis itu kembali lagi menjalankan ini. Itulah namanya looping. Nah, kita coba ya. Lupa. Nah, kan jadinya ini barisnya 5, kolomnya 5. Nah, gimana kita caranya bikin segitiga ini? Kita bikin segitiga ini, piramid ini. Saya milih ini, oke. Nah, kita lihat, berarti di sini kan kita lihat dia kayak nurun ke bawah. Nah, berarti J itu kan ini baris, ini kolom. Oke, untuk mendapatkan bentuk ini berarti kita harus ngeprint ngeprint bintangnya sebanyak n kali. Nah, berarti kita tinggal ubah ini. Berarti kan tadi J sama dengan 1, kita coba J sama dengan I. Nah, kenapa? Karena jika kita ubah sini, jadi kita pertama kita jalanin kodenya, oke next, habis itu ke sini. Nah, J sama dengan I, berarti J sama dengan 1. Jika J kurang dari N, maka J plus. Oke, dia ngeprint, habis itu setelah itu dia akan terus. Setelah itu dia ngeprint. Nah, berarti J sama dengan sekarang berarti J sama dengan I, berarti J sama dengan 2. Nah, setelah itu dia akan ulang terus sampai J sama dengan 5. Nah, terus dia kembali ke atas. J sama dengan 5 sekarang ya, berarti. Nah, dia kembali ke atas lagi. Sedangkan di sini I posisinya sama dengan 2. Nah, dia turun karena ini sudah terpenuhi. Dia turun kembali lagi jumlah J sama dengan 2. Nah, berarti dia hanya perlu ngeprint. Tadi kan dia J sama dengan 5 ya. Ya, berarti kan sama dengan 5. Nah, dia karena udah 2, dia hanya perlu ngeprint 4 kali. Atau sebanyak N min 1 kali. Nah, makanya itu dia akan lakukan terus sampai programnya selesai. Kita tes 10, oke. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya di sini ada codingan yang akan menghasilkan segitiga ini. Nah, segitiga ini. Nah, mending aku langsung run aja. Run. Nah, ini dia. Oke. Pertama, seperti biasa kita mulai dari I. I di sini sebagai barisnya, J ini sebagai kolom, terus N ini kita tetapkan sebagai tinggi dari segitiganya. Nah, pertama kita lihat kan kita loop pertama seperti biasa untuk baris pertama. Kita lewat, next, J sama dengan 1, oke, J kurang dari
kurang dari sama dengan 2n min 1. Nah, kenapa kenapa 2n min 1? Karena kita karena jumlah baris dan kolomnya itu beda. Kalau kita membuat segitiga seperti ini. Nah, kalau bisa dilihat di sini, kalau misal tingginya 2, berarti barisnya 2. Nah, kolomnya 3. Kalau tingginya ini nggak bisa di zoom ya. Ini, nah, kalau gini deh. Nah, kalau tingginya barisnya 3 atau tingginya 3, kolomnya ada 5. Nah, seterusnya kalau barisnya 4, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau barisnya 5, kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, otomatis berarti ya dan seterusnya. Nah, eh, dengan pernyataan itu otomatis itu sama aja kayak berarti tinggi berarti sama dengan 2n min 1. Nah, makanya kita gunakan 2n min 1 untuk eh, menentukan jumlah kolomnya. Nah, setelah itu gimana kita cara agar bentuknya kayak dia ngeprint di tengah seperti ini. Nah, kita gunakan if. Jadi kalau kalau kita jangan 10 deh, kita jadiin 3 aja, 3. Ya, jangan 5 deh. Nah, kita run. Nah, 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 kalau kita perhatiin, berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau yang di tengah ini berarti dia baris ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia sama aja kayak tingginya dari segitiga ini, n. Nah, karena itu berarti ini kan sama dengan n. Nah, berarti setelahnya sama aja kayak n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Nah, balik lagi juga n plus 1, n min 1, n min 2, n min 3, n min 4. Nah, makanya di sini kita buat kalau misal j lebih kurang dari atau sama dengan n dikurang i kurang 1. Kenapa kurang i? Itu menghitung dari jumlah barisnya. Jadi baris pertama, misal kita di baris pertama nih. Kalau kita di baris pertama berarti baris 1. Nah, berarti 1 kurang 1 berarti 0, 0 kurang n 5. Berarti kalau j-nya kurang dari sama dengan 5 dan j-nya terus sama juga uh, ini intinya sama. Nah, berarti kita ngeprint. Betul dong, kan kita di sini ngeprint. Oke, berarti kita ke baris selanjutnya. Nah, jika kita ke baris selanjutnya berarti eh, dia i-nya berarti 2 sekarang. Nah, i sama dengan 2 berarti di sini 2 kurang 1 berarti 2. Berarti ini hasilnya 1. Berarti n kurang 1 berarti 4. Nah, eh, kalau j kurang dari sama dengan 4 kan di sini berarti kedua kan. Eh, kita udah di eh, iterasi kedua. Berarti j-nya masih 2, masih. Nah, berarti dia kan hasilnya pasti kurang yang 1 0. Nah, ini berarti dia ngeprint. Dia ngeprint terus. Selain itu dia bakal ngeprint ini. Bakal ngeprint baris kosong. Kalau misal J atau kolomnya tidak sama dengan n-1 sama n plus 1 sama n juga. Berarti di sini. Berarti ini. Nah, selain itu dia bakal ngeprint blok kosong. Nah, dan seterusnya juga. Oke.